selamat datang. Selamat pagi dan selamat datang kepada Pak Ari dan teman-teman peserta Windows eksternal pada kegiatan Windows eksternal pada minggu pagi yang berbahagia ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang kepada materi kita yang luar biasa, yakni Pak Ari Wahyu Wijayanto yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kegiatan pagi hari ini. Kemudian tak lupa juga kepada teman-teman peserta karena telah meluangkan waktunya juga untuk mengikuti kegiatan pada minggu pagi ini. Setelah Windows eksternal hari pertama kemarin, kita membawakan kegiatan yang berjudul Understanding and Visualization Data with R. Nah, pada Windows eksternal kedua ini, kita akan membawakan kegiatan dengan judul Exploring Scientific Thinking with Your Experience and Statistics. Nah, buat teman-teman peserta semua, jangan lupa untuk menyiapkan pertanyaan terbaik teman-teman, karena akan ada hadiah untuk pertanyaan terbaik di akhir acara nanti. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan Windows eksternal hari kedua ini bisa berjalan dengan lancar hingga akhir nanti dan bisa mendatangkan manfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Kemudian kita menuju ke acara selanjutnya, yakni sambutan dari Ketua Panitia kepada Kak Arsal, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi kepada Pak Ari. Semoga kita semua keadaan sehat selalu. Marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini walaupun dalam keadaan virtual. Yang pertama-tama yang saya hormati Nikadek Ayu Purnamisari Dewi sebagai koordinator Undikbud yang telah mengkoordinir acara ini dengan sebagaimana mestinya. Tak lupa pula yang saya hormati Pak Ari Wahyu Wijayanto selaku materi pada acara Windows eksternal kali ini dan teman-teman sekalian yang kami banggakan. Pada Windows eksternal kali ini mengusung tema tentang Exploring Scientific Thinking with Your Experience and Statistics, yang dimana tujuan dari tema ini untuk mengeksplor lebih jauh tentang menulis karya ilmiah dengan baik dan benar, serta barangkali untuk menambah pengalaman-pengalaman kita yang berharga, dan tentunya menerapkan ilmu statistik yang telah kita pelajari sebagai bekal untuk kita nantinya menyusun skripsi atau tugas akhir atau karya-karya lainnya. Akhir kata, mohon maaf atas kesalahan pengucapan kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada Kak Arsal atas sambutan yang telah diberikan. Kemudian kita menuju ke acara selanjutnya. Nah, kali ini saya akan membacakan CV dari pembicara kita. Pembicara kita pada Windows eksternal pagi hari ini adalah Pak Ari Wahyu Wijayanto. Beliau merupakan lulusan dari Tokyo Institute of Technology Jepang, Doctor of Engineering di bidang Computer Science. Kemudian beliau memiliki pengalaman dalam menangani beberapa proyek. Yang pertama ada Case Deep Neural Network Compression pada tahun 2017 hingga 2019. Dan proyek kedua yakni Massive Scale Deep Learning on Graph Network pada tahun 2020 hingga sekarang. Kemudian Pak Ari ini juga mengenyam pendidikan pada tahun 2004 hingga 2008. Beliau merupakan lulusan dari Posat STS juga
di jurusan komputer statistika dengan judul tesis yakni Design and Implementation of Data Analysis Expert System with Java Expert System Shell. Kemudian pada tahun 2013 hingga 2015, beliau mendapatkan gelar Magister Teknik di bidang Computer Science dari Institut Teknologi Bandung dan mendapatkan predikat cum laude. Dengan tesis beliau yakni Improvement of Physio-Demographic Clustering using Meta-Heuristic Optimization on Indonesia Population Census. Kemudian pada tahun 2016 hingga 2020, beliau mendapatkan gelar Doctor of Engineering di bidang Computer Science di Tokyo Institute of Technology Jepang dengan tesis yang berjudul Developing Effective and Scalable Graph Protection Strategies for Large Social Networks. Kemudian beliau juga memiliki beberapa publikasi yang telah dipublikasikan, seperti contohnya yang pertama seperti Effective and Scalable Methods for Graph Protection Strategies Against Epidemics on Dynamic Networks pada tahun 2019, serta publikasi-publikasi lainnya yang bisa dilihat pada link berikut, yakni bit.ly/ari-google Scholar. Nah, teman-teman bisa melihat publikasi-publikasi beliau yang lebih banyak di link tersebut. Kemudian beliau juga mendapatkan beberapa penghargaan dan awards, seperti pada tahun 2006, beliau merupakan finalis dari Bina Nusantara Programming Contest for College Student atau BNPJCS. Kemudian pada tahun 2013 hingga 2015, beliau mendapatkan beasiswa penuh untuk master degree dari BPS Postgraduate Scholarship, dan pada tahun 2016 hingga 2020 beliau mendapatkan beasiswa penuh untuk pendidikan PhD degree beliau dari LPDP. Nah, kemudian beliau juga menggeluti programming dan beliau telah menguasai bahasa Python, JavaScript, MATLAB, PHP, dan C++. Selain itu juga beliau juga bisa tiga bahasa, yaitu ada bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa Indonesia. Kemudian kita menuju ke kegiatan inti, yakni kegiatan penyampaian materi kepada pemateri kita, yakni Pak Ari Wayu Wijayanto. Dipersilakan. Ya, baik, terima kasih. Siapa nih? Saya manggilnya siapa? Masih diam ya. Suara saya bisa terdengar? Tes 1, 2. Ya, ada unmute. Gimana? Kurang terlalu jelas ya, sebentar. Ya, mohon maaf karena sedang ada penyemprotan ini di komplek perumahan saya. Jadi ada sedikit berisik ya. Ya Pak, ada. Betul. Kita tunggu dulu ya, mungkin sekitar beberapa menit ini kan. Jadi bisa cepat selesai untuk penyemprotan ya, disinfektan. Ya, karena di Jakarta sekarang kita sedang COVID-nya luar biasa ya. Jadi oke, sebentar. Ini kenapa background saya jadi jelek sekali. Oke, kita nggak usah pakai background dulu. Oke, saya izin share screen ya, teman-teman semuanya. Bisa dilihat slide saya. Bisa ya? Oke, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih ya atas tadi pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Salam sehat semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah,
apa namanya, saya sebenarnya mungkin cukup amazed gitu ya, karena mendapatkan undangan dalam judulnya panjang gitu ya, panjang dan bahasa Inggris dan cukup sulit itu. Saya nggak tahu apakah saya bisa menyampaikannya dengan baik atau tidak ya, tapi yang saya tangkap adalah bahwa teman-teman ya ingin belajar mengenai scientific writing ya, atau teknik penulisan karya tulis ilmiah ya. Kalau dilihat dari hari pertama, teman-teman sudah belajar mengenai visualisasi dengan R gitu ya. Nah, di visualisasi dengan R saya nggak tahu nih pembicaranya siapa kemarin ya. Mungkin kita berarti kan saling melengkapi untuk hari ini ya. Pembicaranya siapa kemarin? Pak Mukit. Oh iya, siapa? Mukit. Oh iya, luar biasa. Oke. Nah, oke, kita mulai ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan hari ini ya. Nah, ini adalah profil saya, tadi sekilas sudah disampaikan, jadi menurut saya nggak perlu menyampaikan lagi ya. Intinya adalah ya kita nggak jauh ya, karena saya hanya kakak kelas kalian ya. Kakak kelas kalian, saya lulus dari komputasi statistik ya, dari waktu itu namanya masih STIS, belum konsep STIS ya, tahun 2008 ya, 2008. Waktu itu masih hanya ada dua jurusan, dulu namanya jurusan bukan prodi ya, statistika dan komputasi statistik ya. Kemudian statistika sudah ada peminatan statistika ekonomi dan sosial kependudukan, sedangkan yang komputasi statistik belum ada sains data dan sistem informasi, jadi masih menjadi satu ya. Nah, terkait dengan ada hal tadi yang di profil tadi yang belum disampaikan ya, karena saya juga baru sadar bahwa saya diundang oleh UKM Pendidikan dan Kebudayaan, saya baru ingat ya, baru sadar. Nah, pada saat saya dulu di STIS, saya adalah ketua UKM Pendidikan. Dulu masih namanya UKM Pendidikan ya, UKM Pendidikan. Saya beri namanya UKM Pendidikan, belum ada kebudayaan ya. Nah, sekarang udah ada kebudayaan ya, jadi lebih seru ya. Nah, saya bergabung dengan UKM Pendidikan waktu itu di tingkat 1 ya, tingkat 1, kemudian di tingkat 2, tingkat 1 waktu itu saya menjadi waktu itu ada namanya ketua unit ya, ketua unit penelitian dan pengembangan gitu ya. Kemudian di tingkat 2 saya terpilih menjadi ketua UKM Pendidikan. Nah, jadi ini saya kembali ke lingkungan saya sendiri gitu ya. Jadi ada UKM Pendidikan ya. Oke, ya terima kasih teman-teman semuanya. Beberapa pengalaman saya yang mungkin akan terkait ya dengan apa yang mungkin kita sampaikan hari ini adalah teman-teman ingin membuat sebuah makalah atau karya tulis ilmiah begitu ya. Nah, saya memiliki beberapa pengalaman terkait itu. Saya adalah reviewer untuk jurnal ya, di beberapa jurnal yang bereputasi di Elsevier, Springer dan MDPI ya. Di Elsevier saya menjadi reviewer untuk jurnal Q1 ya. Q1 adalah satu jurnal ranking yang terbaik ya, Q1 di Applied Soft Computing. Saya waktu itu mendapatkan penghargaan juga sebagai melakukan reviewing sampai 6 kali. Kemudian di International Journal of Fuzzy Systems, nah ini di Springer ya. Kemudian di Information Retrieval Journal, ini di Springer juga ini. Nah, tadi Q1, kemudian ada Q2. Nah, kemudian yang terakhir ini beberapa ya, ada beberapa yang mungkin tidak saya sebutkan ya, juga di Mathematics ini di MDPI ya. Nah, sebenarnya harapan saya selama saya mereview di beberapa jurnal yang bereputasi ini, belum pernah sekalipun saya mereview makalah dari STIS ya, kecuali di Mathematics satu saja beberapa waktu yang lalu ya. Nah, yang lainnya belum. Ini padahal ini adalah jurnal-jurnal yang reputasinya tinggi gitu ya. Kalau waktu itu kita di Jepang, ini adalah jurnal-jurnal yang sangat populer gitu ya. Nah, harapan saya gitu ya, mungkin ada di antara kalian teman-teman semuanya akan mempublikasikan gitu ya karyanya di jurnal yang bergengsi ini. Ya, ini jurnal yang sangat bergengsi ya, karena bahkan mungkin beberapa Bapak Ibu dosen maupun profesor juga ingin jurnalnya di sini. Tapi sebenarnya mungkin bukan karya penelitiannya kurang bagus ya,
di STS itu penelitiannya bagus-bagus ya, tulisan mahasiswa juga sekilas saya lihat bagus-bagus ya, bagus-bagus. Cuman ada teknik tertentu yang mungkin teman-teman itu tidak mendapatkannya sehingga tidak masuk ke sini atau mungkin belum berani gitu ya. Nah, harapan saya gitu ya, nanti setelah kita selesai ini ada di antara kalian yang bisa masuk ke sini. Kemudian saya juga memiliki Scopus ya. Kalau mungkin beberapa di antara kalian ada yang tahu tentang Scopus ya, high index saya adalah 5. Nah, ini termasuk high index yang artinya ada sekitar 5 dari makalah saya yang direferensi oleh 5 makalah yang lain. Ya, ini cukup sulit untuk mendapatkan. Oke, nah kita masuk ke acara nih ya, masuk ke acara. Nah, teman-teman, saya ingin melakukan pretest dulu nih dari teman-teman semuanya. Ini bisa melakukan ini nggak ya, apa namanya, anotasi nggak ya, anotasi ya. Coba anotasi itu bisa dihidupkan ya dari sebentar. Berapa tingkat berapa nih teman-teman sekarang nih? Tingkat 1 kah, tingkat 2, tingkat 3 atau tingkat 4 ya. Nah, coba ini saya oke, saya berikan akses ke semuanya. Oke, silakan. Bisa lakukan anotasi nggak gitu, jadi centang gitu. Bisa? Belum bisa, Pak. Belum bisa? Oke. Oke, silakan. Mungkin ada yang mau coba lagi. Nggak bisa ini ya, saya nggak bisa apa namanya diaktifkan anotasinya ya. Silakan. Ada yang bisa mengaktifkan? Mungkin saya dijadikan host dulu kayaknya ya, kayaknya begitu kayaknya. Ya. Nah, bisa melakukan anotasi nggak di sini? Nggak bisa ya? Sudah bisa? Jadi kita berikan tanda centang gitu. Belum bisa, Pak. Belum bisa, oke, nggak apa-apa ya. Jadi mungkin dijawab dulu aja ya, dijawab dulu. Ada yang tingkat 1, ada silakan sampaikan. Ada yang tingkat 1? Nah, biar open mic ya. Oh, ada banyak nih tingkat 1 ya, yang raise hand ya. Ya, tingkat 1. Oke, terima kasih. Tingkat 1 ada banyak nih ya, tingkat 1. Oke, terima kasih. Ya, selesai. Oke, berikutnya yang tingkat 2 ada? Silakan. Oh, banyak juga ya, tingkat 2. Ya. Tingkat 2. Oke, ada 14 ya, 14. Oke, terima kasih ya. Kemudian yang tingkat 3 ada? Tingkat 3. Tingkat 3. Tingkat 3 ada berapa nih? Ini yang tingkat, oke, tingkat 3 ada 13 ya, tingkat 3 ada 13. Ya. Oke, terima kasih tingkat 3 ya. Ada yang tingkat 4? Silakan, yang tingkat 3 diturunkan dulu resennya. Yang tingkat 4? Tingkat 4 ya, oke, ada 1 orang ya, tingkat 4 ya. Oke, terima kasih. Nah, program studinya apa ini? Ada yang D3 statistik. Silakan raise hand. Oke, 3 orang, 4 orang, ya, 5 orang. Oke. Oke, ya, 5 orang ya. Kemudian yang D4 statistik. Mau ekonomi, kependudukan, boleh sosial. 9 orang. Oke. 13 orang, 17 orang ya. Oke, 17 orang. 19 orang. Oke, 19 orang di 4 statistik. Ya.
Oke, terima kasih. Yang di komputasi statistik, silakan, ada berapa orang? 10, 11, 11 orang ya, 11 orang. Oh, ada berapa nih? Oh, 19. Oh, gak jauh berbeda ya dengan yang 21. Ya, banyak ya, 21. 22 sekarang. Oke. Nah, ada yang lainnya nggak ini bisa ini? Saya nggak tahu ya. Barangkali ada yang dari luar STIS begitu ya. Atau mungkin Bapak Ibu dosen, saya nggak tahu di sini ya. Ada? Nggak ada ya. Oke. Nah, yang ini pertanyaan berikutnya. Pernah mendapatkan mata kuliah metode penelitian nggak? Gitu. Yang sudah, silahkan. Raise hand. 8 orang, oke. 10 orang. 14 orang, oke, lumayan banyak ya yang sudah mendapatkan metode penelitian. Nah, ini menarik ya, menarik. Jadi nanti kita bisa belajar lebih advance ya, yang sudah ya 14 orang. Yang belum pernah mendapatkan metode penelitian berarti lainnya ya, oke, saya asumsikan lainnya. Oke. Nah, ini yang penting ini ya, ini yang penting. Pernah nggak menulis atau membuat makalah ya di seminar atau di jurnal? Oke, silakan. Yang sudah pernah. Oh, menarik ya, sudah pernah. Oke, nanti kita diskusikan ya, tiga orang. Oke, berarti sisanya belum ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Nah, ini luar biasa. Hari ini kita beragam, jadi harapan saya nanti diskusinya bisa hangat ya, karena harapan saya nanti dari sini kita mendapatkan sebuah hasil ya, hasil yang bisa menjadi pengalaman untuk teman-teman semuanya. Oke. Nah, saya kembali lagi ke materi hari ini ya. Materi hari ini adalah sebelum kita menulis ya, berarti kan ada sesuatu yang ditulis ya. Berarti, nah, tulisan itu kan hasil dari sebuah penelitian ilmiah atau research. Ya, research ini berasal dari kata bahasa Inggris yang artinya kembali atau berulang-ulang. Ya, kemudian search atau mencari. Berarti kita mencari berulang-ulang. Mencari secara berulang-ulang. Sampai kapan gitu ya? Nah, sampai menemukan sesuatu. Nah, sehingga research itu kalau dari sisi bahasa Inggrisnya itu artinya adalah investigasi yang sistematis ya, sistematis. Kita melakukan investigasi pencarian berulang-ulang secara sistematis. Nah, menurut Dawson tahun 2009 ya, beliau mengatakan penelitian adalah serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan, nah ini saya beri tanda ini kontribusi terhadap pengetahuan. Nah, kenapa ini saya bold? Artinya yang dimaksud penelitian itu tujuannya adalah ini, kontribusi terhadap pengetahuan. Ya. Bukan memecahkan masalah BPS, ya. Bukan memecahkan masalah STIS gitu ya. Bukan untuk mendapatkan kelulusan gitu ya. Bukan untuk mendapatkan keuntungan gitu ya. Tapi adalah ada kontribusi terhadap pengetahuan. Ya, artinya apa? Artinya adalah kalau tidak ada kontribusi terhadap pengetahuannya, bukan penelitian, gitu ya. Nah, misalnya mencari barang yang hilang, gitu ya, barangnya ketemu, ya, ada manfaatnya, tapi kan tidak ada kontribusi terhadap pengetahuan, nggak bisa, gitu ya. Atau kita misalnya membuat sebuah sistem, gitu ya, sebuah sistem, misalnya untuk BPS, gitu ya, misalnya, tapi nggak ada kontribusi terhadap pengetahuannya, gitu ya. Nah, berarti bukan penelitian. Ya, menarik ya. Oke, Dawson mau garis bawah ini harus ada kontribusi terhadap pengetahuan. Ada sesuatu yang baru. Nah, biasanya kita memulainya dari 5 tahap. Ya, yang pertama adalah kita lakukan eksplorasi topik, topik dan masalah. Topik tertentu yang kita sukai, gitu ya, kita eksplorasi. Kemudian kita mendapatkan masalahnya. Nah, kalau kita sudah mendapatkan masalah, kita tetapkan tujuan kita, ya, kedua. Nah, tujuan kita. Tapi kan kita juga sadar bahwa kita bukan yang pertama kali mungkin di dunia ini yang melakukan itu. Sehingga kita lakukan studi literatur. Apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita, gitu ya, yang sudah dilakukan. Ya, sehingga kita bisa membandingkan. Ya, kemudian kita bisa melakukan perencanaan. Nah, setelah itu kita melakukan apa? Nomor 4, pelaksanaannya atau implementasinya. Kalau misalnya di komputasi statistik kita lakukan implementasinya. Kalau di statistik kita melakukan analisisnya, gitu ya, kita lakukan analisisnya.
Nah, terakhir sama, penarikan kesimpulan, ya, penarikan kesimpulan. Nah, kesimpulan ini yang kita harapkan ada kesimpulan yang memberikan pengetahuan baru bagi kita, ya, menambahkan kontribusi terhadap pengetahuan. Ada sesuatu yang baru yang akhirnya kita ketahui. Kalau nggak ada, ya berarti nggak perlu, gitu ya. Jadi misalnya ada penelitian ingin meneliti apakah tentang politisi, gitu ya. Misalnya kesimpulannya adalah Jokowi Widodo adalah presiden Indonesia. Nah, ini nggak ada kontribusi terhadap pengetahuan, ya. Atau mencari, gitu ya, mencari desain roda, gitu ya. Ternyata menemukan bahwa roda yang terbaik adalah roda berbentuk bulat. Nah, ini sudah kita ketahui, ya, tidak ada kontribusi terhadap pengetahuan, ya. Nah, ini penting. Nah, lalu dari pengetahuan penelitian tadi, ya, mengapa kita perlu untuk menulis paper atau makalah atau karya tulis ilmiah, ya? Menurut Whiteside, ya, di George Whiteside, ya, beliau menulis bahwa sebuah paper atau makalah itu adalah deskripsi yang terorganisir, yang berisi mengenai hipotesis kita. Jadi kita memiliki hipotesis tertentu, kemudian ada datanya dan ada kesimpulannya. Ya, misalnya kita teman-teman di statistik ekonomi, gitu ya, mencari misalnya faktor-faktor yang menyebabkan seseorang jatuh miskin, gitu ya. Nah, kita sudah punya hipotesis. Misalnya ada faktor-faktor tertentu yang memang menyebabkan seseorang jatuh bila miskin, gitu ya. Ada variabel-variabel tertentu. Kita sudah punya hipotesisnya, ya, variabel A, B, C, dan D, gitu misalnya. Pendidikannya, ya, jenis kelaminnya barangkali, atau tempat tinggalnya, atau status bekerjanya, gitu ya. Nah, kemudian kita memiliki datanya dan kita mengambil kesimpulan, ya. Nah, kalau di komputasi banyak lagi. Misalnya kita membangun sebuah sistem, kita punya hipotesis bahwa sistem ini diperlukan. Ya, sistem ini diperlukan. Ya, kemudian sistemnya dibangun, lah kemudian dievaluasi. Atau kalau di sains data, nah teman-teman membangun sebuah model. Ya, asumsinya adalah dibuat hipotesis bahwa model ini nanti akan memberikan hasil yang lebih baik dari yang saat ini ada. Ya, kemudian kita ambil kesimpulan. If your research, ya, jika penelitian kita tidak menghasilkan makalah, ya, tidak menghasilkan paper, ya, itu bisa kita abaikan, berarti kita anggap saja bahwa penelitiannya tidak ada. Ya, nah ini yang disebut sebagai Whiteside. Nah, ini penting. Nah, dan ini sepertinya terlalu keras, tapi itulah kenyataan yang ada di dunia ini. Ya, ada di dunia ini. Pertanyaan saya, kalau misalnya kalian ada yang mau meneliti, ya, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan, gitu ya, di RW 10, gitu katakanlah, di RW 10, ya. Nah, kita cek, ya, di Google, gitu ya, nggak ada makalah terkait dengan itu. Berarti saya yang melakukan ini pertama kali, ya. Oke. Kemudian dilakukan, boleh tidak? Boleh, karena belum ada yang melakukan, boleh, ya. Nah, ternyata ada di di salah satu tempat, ternyata ada yang sudah meneliti itu, melakukan itu di RW 10 juga, gitu ya. Nah, tapi ternyata sama dia tidak dipublikasikan, ya, tidak tahu. Ya, kita dalam penelitian ilmiah kita menganggapnya tidak ada. Ya, jadi jika penelitian itu tidak menghasilkan makalah atau tidak menghasilkan paper, bisa diasumsikan bahwa tidak dilakukan karena tidak dipublikasikan. Ya, jadi orang lain tidak tahu. Ya, tujuannya adalah memberikan pengetahuan kepada seluruhnya. Oke, kemudian Miller di tahun 93 mengatakan jika tidak dipublikasikan, ya, maka sebenarnya belum selesai. Ya. Nah, jadi selesainya adalah ketika sudah dipublikasikan, yang dipublikasikan dalam bentuk paper atau makalah. Ya, gitu. Nah, lalu bagaimana Pak kalau misalnya ternyata makalah saya ini sebenarnya masih sederhana sekali, gitu ya? Nggak apa-apa. Di sini kan tidak disyaratkan bahwa harus bagus. Ya. Nah, namanya penelitian itu tidak ada yang langsung sempurna. Jadi ada prosesnya, gitu ya. Tidak ada penelitian yang paling sempurna. Bahkan paper atau makalahnya Albert Einstein hingga saat ini sudah banyak dikoreksi. Apakah itu berarti itu salah? Yang sebelumnya, ya, salah pada saat sekarang. Tapi pada saat itu betul. Ya, dan itu membangun pengetahuan, gitu ya. Akhirnya ada orang lain yang menemukan lebih baik lagi. Ya, jadi jangan khawatir. Nah,
Lalu di mana kita harus menulis makalah atau menulis paper? Target penulisan itu ada dua secara umum ya teman-teman. Ada di seminar atau konferensi dan ada di jurnal. Nah kalau di seminar dan konferensi kita membaginya menjadi seminar nasional dan internasional. Tentu saja yang nasional lebih mudah gitu ya. Targetnya adalah di skop nasional. Kalau international conference skopnya lebih luas sampai ke internasional ya. Nah seminar ini kata kunci adalah dia ringkas dan padat. Jadi jumlah halamannya biasanya lebih sedikit. Ya, kemudian masih laporan sementara. Artinya apa? Kalau misalnya penelitian kita sebenarnya mungkin masih tahap awal atau mungkin tahap belajar, ya boleh masuk ke sini. Ya, teman-teman yang tadi belum punya pengalaman, saya sarankan masuk ke sini. Seminar, ya, seminar baik nasional maupun internasional. Boleh, karena masih ringkas, padat dan masih bersifat sementara. Ya, nanti versi lengkapnya di mana? Ya, versi lengkapnya kita masukkan ke dalam jurnal, baik jurnal nasional maupun internasional jurnal. Nah, karena di sana sudah detail, sudah lengkap, dan biasanya adalah laporan yang sudah akhir. Artinya kita sudah memperoleh semua tujuan penelitian kita. Ya, jadi ini untuk teman-teman tadi yang sudah pernah membuat makalah, nah targetnya ke sini, ya, ke jurnal nasional maupun internasional. Yang belum pernah, nah kita target ke sini nih. Ya, nah ini sebagai latihan ya karena masih bersifat sementara. Ya. Nah, pertanyaan yang sering muncul nih ya ke saya gitu ya. Bagaimana sih Pak kita mencari topik atau judul? Ya kan? Nah, saya mau menulis nih, tapi topik atau judulnya saya nggak tahu gitu ya. Apa nih yang bagus? Nah, ada beberapa trik ya, ada beberapa trik. Yang pertama adalah teman-teman pilih nih bidang atau tema yang disukai. Kan pasti ada ya disukai. Misalnya apa nih? Oh saya sukanya tentang bidang kemiskinan gitu ya. Nah itu yang saya suka, ya kemiskinan. Lalu kita buat mind map atau kerangka pikir terkait dengan bidang tersebut. Ya, misalnya kita buat kemiskinan gitu ya. Kemiskinan itu ada beberapa hal yang terkait dengan kemiskinan. Misalnya apa? Faktor-faktor yang menyebabkan gitu ya. Kemudian sebarannya gitu ya. Terus kemudian apa lagi misalnya? Determinannya gitu ya, terus kemudian ada lagi misalnya bagaimana kita memprediksinya, bagaimana kita menanggulanginya gitu ya, ada banyak. Oke, nah kemudian nanti dari masing-masing topik tadi kita pecah lagi ke dalam sub topiknya, ya sub topiknya. Misalnya ada beberapa masalah utamanya, apa nih masalahnya, gitu ya. Nah kita gali terus nih ke salah satu bidang nih, ke arah yang menarik ya, kata kuncinya ini, kata arah yang menarik dan sekiranya mampu untuk kita lakukan ya. Jadi dua hal ini, jadi kalian boleh memilih yang mana saja, do it with your passion ya, mana yang kalian sukai ya. Ada yang sukanya begini. Saya punya teman waktu di Jepang gitu ya, dia sukanya game online ya. Game online ya, Dota 2. Nah, dia membuat penelitian tentang Dota 2 ya. Di dalam Dota 2 ada beberapa topik yang terkait dengan itu. Misalnya adalah bagaimana cara memenangkan gamenya gitu ya. Kemudian bagaimana cara memprediksi kemenangan gitu kan. Kemudian bagaimana cara misalnya memenangkan dengan sesedikit mungkin usaha misalnya. Gitu ya. Nah, kemudian diekspor lagi ya, Nah, kemudian dia akhirnya membuat penelitian tentang itu. Ya. Nah, ini contoh adalah kalau misalnya kita tertarik, misalnya saya tertarik dengan clustering nih, Pak. Ya, clustering ada beberapa metode. Misalnya saya suka dengan metode K-means misalnya. Nah, oke, saya buat mind map-nya. K-means itu definisinya apa, gitu ya. Kemudian tahapannya, kemudian penerapannya gitu ya. Nah, lalu ada beberapa masalahnya gitu ya. Ya masalahnya adalah misalnya penentuan sentroid awalnya atau penentuan jumlah klasternya begitu ya. Nah, di sini yang akhirnya kita explore gitu ya. Contohnya tadi gini. Ini kalau misalnya kita explore hanya sampai ke 3 langkah gitu ya. Nah, kita explore lagi lebih dalam. Ya, algoritma K-means. Masalahnya apa nih gitu ya? Oh, dia ternyata bekerja tidak efisien ketika data setnya besar dan dimensinya tinggi gitu ya. Nah, ada beberapa metode ternyata yang sudah dilakukan orang, bukan kita.
Kemudian ada masalah adalah penentuan nilai klasternya. Ya, ada beberapa metode ternyata yang sudah dilakukan orang. Nah, kemudian penentuan sentroid awal. Nah, sudah ada beberapa metode nih yang dilakukan orang. Gitu ya. Nah, kita gali nih dari 3 ini misalnya kita mau yang mana nih? Mana yang paling menarik untuk kita dan mungkin bisa kita lakukan. Gitu ya. Kemudian saya memilih satu. Nah, setelah saya memilih satu, gitu ya, saya memilih satu. Nah, topiknya adalah dan judulnya adalah ya kita menduplikasi dulu. Ya, kita duplikasi dulu apa yang dilakukan dia untuk kasus di sekitar kita. Nah, mudah kan? Jadi kita akhirnya mendapatkan judul. Betul ya? Nah, kita mendapatkan judul bahwa penentuan sentroid awal K-means dengan menggunakan metode maximin. Ya, untuk kasus apa? Kasus misalnya pembagian portfolio misalnya. Nah, jadi sudah dilakukan orang tapi untuk kasus di sekitar kita. Nah, ini kata kuncinya. Jadi ada sesuatu yang kalian sukai, kemudian cari yang di sekitar kalian. Ya, cari di sekitar kalian. Sangat banyak, ya, sangat banyak. Dan jangan khawatir ada, topiknya tuh kayaknya nggak seru nih gitu ya. Belum tentu. Nah, itu karena kurang dalam saja. Ya. Ingat bahwa bahkan ada beberapa topik judul yang tentang e-commerce gitu ya. Orang-orang suka belanja online atau membuat games online dan sebagainya. Nah, judulnya sekarang ya, kalau tadi kita sudah mendapatkan judul, berarti kita mulai nulis nih, ya, kita mau menulis nih, judulnya apa gitu ya, tadi kita sudah mendapatkan, di salah satu tahapan gitu ya, salah satu cabang kita sukai, gitu ya, kita sukai. Nah, kita tulis judulnya. Nah, judul itu harus singkat dan padat, ya, mewakili seluruh isi penelitian, ya. Lalu dia maksimal hanya 10-15 kata. Jadi kalau kita sudah tahu bayangan judulnya apa, kita mulai menulis judulnya, ya. Dan harus tidak ada singkatan di sana. Nah, lalu apa Pak yang harus ada di dalam judul? Ya, ada dalam judul. Nah, ini yang beberapa teman-teman mungkin terlewat, ya. Di dalam judul itu sebaiknya memuat setidaknya ada 3, setidaknya. Satu metode yang diusulkan atau yang dipakai, gitu ya. Nah, kalau tadi misalnya menggunakan K-means dengan metode maximin, gitu ya, untuk menentuan tujuannya. Berarti tujuannya adalah untuk memecahkan permasalahan sentroid awal, gitu ya. Nah, objeknya apa? Nah, objeknya adalah tadi penentuan berbuah voli, gitu ya. Nah, ini objeknya. Jadi metodenya ada, tujuannya ada, objek penelitiannya ada. Nah, contoh lain. Pak, saya sudah saya tertarik gitu ya dengan teknik-teknik yang sekarang ini sedang populer, big data, gitu ya. Terus kemudian sesuatu yang tidak konvensional lagi seperti survei dan sensus, tapi sesuatu yang tidak konvensional. Nah, ada yang membuat judul seperti ini, ya, estimasi luas lahan perkebunan kelapa sawit, ya, menggunakan citra satelit. Nah, jadi kita melihat bukan lagi datangin per pohon, tapi dari citra satelitnya, ya, nama satelitnya disebutkan. Nah, kemudian lokasinya ada. Nah, ini disebut sebagai judul, ya, ini disebut sebagai judul. Kemudian yang ini disebut sebagai subjudul. Subjudul ini tidak wajib, hanya sebagai penjelasan. Biasanya adalah lokasi studi kasus. Ya. Nah, di sini saya tandai. Perkebunan kelapa sawit ini adalah objeknya. Ya, objek apa yang diteliti. Kemudian tujuannya, kita estimasi luas lahan. Ini adalah tujuannya. Metodenya ada, menggunakan citra satelit. Ya, gitu. Lalu boleh juga misalnya metodenya mungkin metode yang umum Pak, jadi tidak perlu disebutkan. Boleh juga misalnya determinan status imunisasi anak, gitu ya, usia balita misalnya, ya, usia balita, bawah 2 tahun, 12 sampai 23 bulan. Ya. Ini adalah objeknya, ya. Nah, lalu kita tujuannya adalah ini, mencari determinannya. Ya. Nah, metodenya sebenarnya ada, itu metodenya adalah regresi logistik multilevel, gitu ya, regresi logistik multilevel. Tapi regresi logistik multilevelnya mungkin tidak ditulis karena sudah umum dipakai. Ya. Ini juga
juga boleh. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi teman-teman tadi sudah mendapatkan judul. Nah, saya ingin memberikan gambaran bahwa struktur umum ya makalah atau paper ya, makalah atau paper itu terdiri dari 6. Jadi dari 6 tergantung teman-teman menulisnya dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia sering kita harus mencantumkan ada abstrak. Abstrak ini adalah ringkasan ya. Ada yang menyebutnya sebagai abstrak, ada yang menyebutnya sebagai ringkasan. Ya. Kemudian latar belakang ya, latar belakang atau beberapa menyebutnya sebagai pendahuluan. Kalau dalam bahasa Inggris menyebutnya sebagai background atau introduction. Ya. Lalu ada tinjauan pustaka, ya, tinjauan pustaka atau penelitian terkait. Ya, kalau dalam bahasa Inggris kita menyebutnya sebagai related works. Kemudian metode penelitian, ya, metodenya apa nih? Ya, atau research method kalau dalam bahasa Inggris. Ya. Kemudian hasil dan pembahasan, ya, hasil dan pembahasan. Nah, harapan saya nanti setelah ini teman-teman bisa kita diskusikan, ya, apa yang akan teman-teman buat. Nah, kita coba buat dalam bentuk makalah, ya. Nah, ini ada kesimpulannya atau penutup seperti itu. Nah, satu hal yang mungkin beberapa teman-teman lupakan adalah ya dari kesemuanya ini mana yang dibuat pertama kali, ya, yang dibuat pertama kali. Ya, satu kata kunci ya bahwa abstrak itu dibuat terakhir. Abstrak dibuat terakhir. Kenapa? Karena dia harus merangkum keseluruhannya. Jadi kita akan memulai dari latar belakang dulu. Ya, kemudian kita tinjauan pustaka, kemudian metode penelitian, ya, kemudian hasil dan pembahasan, kesimpulan, baru kita masuk ke abstrak. Ini struktur makalah dari paper. Nah, tadi sebagian besar sudah banyak yang tahu tentang ini, gitu ya. Nah, ya kita bahas. Nah, tinjauan pustaka ini adalah beberapa hal yang sering teman-teman lupakan ya untuk beberapa teman-teman yang sudah ya. Tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini biasanya yang saya lihat itu adalah copy paste. Ya, copy paste dari penelitian kakak tingkat gitu ya. Nah, kita masukkan itu tinjauan pustaka atau dari buku tertentu. Gitu ya, atau dari makalah tertentu. Ya, tinjauan pustaka. Hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya beberapa kali ditolak ya oleh seminar maupun jurnal. Karena apa? Ada plagiarism ya, karena hanya copy paste ya, copy paste. Jadi nggak boleh ya. Ada beberapa hal yang perlu dimuat di dalam tinjauan pustaka ya. Yang pertama adalah ada penelitian terkaitnya ya, penelitian terkait yang sesuai dengan topik yang kita angkat ya. Nanti kita wujudkan bisa dalam bentuk peta literatur ya, saya jelaskan nanti. Kemudian atau tabel perbandingan penelitian. Jadi ada 2. Nah, kemudian yang kedua adalah selain penelitian yang terkait, jadi kita tahu penelitian-penelitian yang terkait dengan kita ini, ada konsep dan definisi operasional. Ya, jadi konsep-konsep apa yang kita pakai. Nah, contohnya kita memiliki penelitian mengenai cakupan imunisasi balita di wilayah pedesaan. Ya. Nah, berarti di dalam tinjauan pustaka ya, selain penelitian yang terkait, kita harus jelaskan ya, apa itu konsep dan definisi dari imunisasi, lalu apa yang dimaksud dengan cakupan imunisasi. Ya. Kemudian konsep dan definisi balitanya. Ya, balita itu yang usia berapa? Apakah 23 bulan ya, 23 bulan 29 hari itu masuk balita? Ya. Ataukah yang lain gitu ya, kalau balita itu balita bawah 5 tahun ya, 35 bulan 29 hari masih masuk balita atau tidak ya, kalau 36 bulan pas masih masuk balita atau tidak. Nah, ini harus dijelaskan konsepnya. Kemudian konsep dan definisi wilayah perdesaan, apakah yang asal namanya desa pasti perdesaan, ataukah ada kriteria tertentu ya. Nah, biasanya kita merujuk kepada peraturan kepala BPS tahun 2010 ya, apa itu definisi perkotaan, apa itu definisi perdesaan, dan sudah ada listnya lengkap seluruh Indonesia ya. Jadi kita sebutkan. Nah, jadi tidak rancu gitu ya, pedesaan itu pedesaan yang mana gitu ya.
Pokoknya yang nggak ada Indomaretnya Pak, itu pedesaan. Nah, bisa juga seperti itu kan, tapi kan bukan itu definisinya ya. Jadi ini harus dijelaskan. Oke, saya rasa ini mudah ya sampai di sini ya, konsep dan definisinya. Nah, lalu penelitian terkait, ya, penelitian terkait ini yang sering kali salah. Ya, penelitian terkait biasanya ada yang pokoknya judulnya mirip masukin, pokoknya judulnya mirip masukin, judulnya mirip masukin. Harusnya seperti apa sih? Kayak kita lihat. Ada yang disebut sebagai peta literatur, ya peta literatur, literatur map. Oke, sebagai contoh ya, sebagai contoh ya. Tadi saya tertarik gitu ya, saya tertarik dengan bagaimana kita dengan yang akhir-akhir ini populer, misalnya big data, gitu ya, big data. Nah, di antara banyak big data itu ada yang dari sosial media, kemudian ada yang dari citra satelit, gitu ya, atau disebut sebagai remote sensing, gitu ya. Nah, saya tertarik itu bagaimana kalau kita bisa mengukur luas lahan kelapa sawit dari udara. Ini kan seru gitu ya. Nah, kita seru. Nah, sebelum saya menentukan judul saya apa gitu ya, sebelum saya menentukan judul saya apa, saya cari di literatur. Ada nggak yang sudah mengerjakan itu? Ya, ternyata banyak. Ternyata banyak. Apa yang biasa dilakukan teman-teman? Mundur, ya. Pak, sudah ada yang mengerjakan Pak, gitu. Nah, seperti itu. Tapi pertanyaannya kembali lagi, yang sudah dikerjakan yang seperti apa? Gitu ya. Nah, itu yang kita petakan. Nah, kalau kita misalnya pengen meneliti mengenai remote sensing kelapa sawit di Indonesia, berarti kita lihat dulu ya, ada nggak yang melakukan penelitian remote sensing di Indonesia? Apapun itu, kelapa sawit, mau kopi ataukah karet dan sebagainya. Pokoknya ada di Indonesia. Apa saja yang sudah dilakukan? Lalu ada lagi remote sensing yang khusus untuk kelapa sawit. Di mana saja? Nggak harus di Indonesia. Ya mungkin di Cina, kemudian di Bangladesh, dimanapun misalnya. Atau di Malaysia ya. Maaf, di Cina nggak ada kelapa sawit. Ya. Di Malaysia misalnya ya. Nah, ini kita kelompokkan. Nah, kita kelompokkan dalam bentuk kotak-kotak seperti ini. Ya, ini misalnya Safri tahun 2011 gitu ya. Kemudian Padi Value tahun 2014 ya. Dia meneliti kelapa sawit ya. Dimanapun, ini bukan di Indonesia. Ini bukan di Indonesia. Yang ini ada di Indonesia. Yang di Indonesia. Nah, di Indonesia ternyata apa sih yang sudah dilakukan gitu ya. Kita kelompokkan lagi. Oh, ternyata ada yang menggunakan regresi logistik, ada yang menggunakan regresi linier gitu ya, menggunakan statistika konvensional gitu ya. Nah, kita masukkan ke sini. Seperti Carolita tahun 2019 gitu ya. Nah, kemudian Fauzi tahun 2018 dia menggunakan metode statistik. Ya. Kemudian ada yang menggunakan machine learning, misalnya Triskowati tahun 2019, Marsuhani tahun 2020 ya, Wijayanto tahun 2020 misalnya dengan menggunakan machine learning. Ada yang menggunakan deep learning gitu ya, Priyanto tahun 2020 gitu ya. Nah, kita kelompokkan lagi ya, kelompokkan lagi. Nah, ini yang secara umum ya, secara umum, nggak harus kelapa sawit ya. Yang kelapa sawit ada nggak kelapa sawit dan di Indonesia? Nah, kita taruh di tengah-tengahnya. Oh, ada loh yang melakukan kelapa sawit dan dia ada di Indonesia gitu ya. Nah, di Indonesia. Nah, dari sini kita bisa tahu ya, yang mana-mana saja yang sudah banyak diteliti orang dan mana saja yang masih sedikit. Ya, yang masih sedikit berarti peluang kita untuk di sana. Ya, yang masih banyak bisa juga jadi peluang kita untuk memperbaiki yang sudah ada. Gitu ya. Nah, dari peta sebaran ini, gitu ya, ternyata rata-rata itu masih sedikit sekali yang misalnya menggunakan deep learning gitu ya, misalnya di kelapa sawit di Indonesia gitu ya. Nah, kemudian kita mencari judul tadi ya. Oke, kita tetapkan judul saya ini, deep learning untuk deteksi perkebunan kelapa sawit dengan citra satelit tadi ya. Nah, tapi kita bandingkan tidak hanya dengan deep learning tapi juga machine learning gitu ya, karena masing-masing di sini cuma satu aja nih fokusnya. Satu metode, satu machine learning, satu lagi deep learning gitu ya. Nah, ini penelitian pertama yang mau membandingkan. Nah, mana sih yang paling bagus? Itu misalnya. Ini jadi peta literatur itu penting sekali untuk kita mengelompokkan sudah mana gitu ya.
Jadi teman-teman tidak mundur gitu. Ada beberapa yang pada saat mungkin di tingkat 4 gitu ya, baru awal-awal mengerjakan skripsi akhirnya ganti topik gitu ya. Kenapa? Pada saat saya tanya kenapa pengen ganti topik gitu, sudah ada yang mengerjakan Pak gitu. Tapi kan yang mereka kerjakan beda dengan yang akan kamu kerjakan ya. Nah, kita cari bedanya di mana ya. Jadi kita petakan, ini yang disebut sebagai peta literatur. Kemudian yang kedua ada yang kita sebut sebagai tabel perbandingan literatur atau literature table ya. Nah, di dalam literatur table ini adalah alat bantu. Jadi kalau kita sudah yang pertama tadi, ini teman-teman bisa membaca banyak, sebanyak-banyaknya. 100 boleh, 200 boleh, semakin banyak semakin bagus. Nah, kemudian dari sini yang kotak berwarna biru, ya, kotak berwarna biru ini adalah kotak yang paling dekat dengan topik kita, ya. Kan topik kita tadi remote sensing kelapa sawit di Indonesia, gitu ya. Yang paling berkaitan dengan kita hanya yang biru saja, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya, ada 8. Ya, 9 punya kita. Nah, ini yang akhirnya kita bandingkan. 1, 2, 3, 4, 5, 8 sampai kita punya 9. Ya, 9. Nah, yang lain kita lupakan dulu. Ya, nah, oke. Dari 8 yang sudah ada ini, nah, kita cek lebih dalam. Kita cek lebih dalam. Siapa pengarangnya, kemudian tujuannya apa. Oh, ada yang tujuannya untuk estimasi produksi. Ada yang tujuannya untuk deteksinya. Ada yang tujuannya untuk estimasi luas lahannya, gitu ya. Metodenya apa? Ada yang menggunakan maximum likelihood, gitu ya. Ada yang menggunakan minimum distance, ya. Ada yang menggunakan random forest, ya. Kemudian ada yang menggunakan deep learning CNN, gitu ya. Convolutional neural network. Ada yang menggunakan random forest, gitu ya. Nah, sumber datanya ada yang menggunakan satelit Spot 5, ya, Landsat 8, gitu ya. Nah, ternyata dari sumber data ini ada yang tipenya, ada yang optik, ada yang radar, gitu ya. Kemudian, nah, banyak yang berbayar ini, gitu ya. Kalau berbayar kan BPS nggak bisa pakai, ya, berbayar. Nah, kita cari yang gratis, gitu ya, terbuka dan gratis. Lalu lokasi studinya, gitu ya. Nah, dari sini kita bisa melihat teman-teman ya bahwa ternyata mencari topik itu mudah, betul ya. Apa yang sudah ada kita tinggal tambahkan apa yang belum. Ya, ternyata oh Pak, ini yang di Bengkulu sudah pernah nih Pak, di Riau, di Indragiri sudah pernah, gitu ya, di Jambi sudah pernah, gitu ya. Lalu saya mau lakukan untuk di Riau, di Rokan dulu Pak, ini belum pernah ada, gitu ya. Lalu bedanya apa dengan yang sebelumnya, gitu? Kalau sebelumnya pakai satelitnya yang berbayar Pak, nah, saya pakai satelit yang gratis. Ya, kalau sebelumnya cuma pakai 1 satelit Pak, gitu ya, Landsat 8, ini 1 satelit ya, saya pakai 2, ya, pakai 2. Oh, sebelumnya kan ada yang 2 juga, iya Pak, tapi yang sebelumnya pakainya radar, saya pakai dua-duanya pakai optik. Ya, gitu ya. Terus yang sebelumnya biasanya fokusnya ke satu jenis metode Pak, gitu ya, yang statistika saja atau machine learning saja atau deep learning. Nah, saya coba bandingkan dua-duanya Pak, gitu. Nah, di sini adalah contoh, gitu ya. Berarti intinya kita harus beda. Ya, beda itu tidak harus selalu sulit ya. Kalau di sini terlihat ya, beda tidak selalu sulit ya. Ya, lokasinya berbeda, gitu ya. Sebenarnya sudah pernah 8, tapi kita lokasinya berbeda. Maaf, lokasinya berbeda. Kemudian metodenya kita bandingkan, misalnya ya. Nah, kemudian kita gunakan satelit yang lebih dari 1 misalnya. Tapi sebenarnya sudah dilakukan, nah bagus, berarti sebagai referensi, ya. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa inilah yang menjadi alat bantu untuk di mana kontribusi penelitian kita dibandingkan yang sudah ada, ya. Kalau plug semuanya sama kan berarti plagiarism, nggak boleh, ya. Nah, ada yang beda, ya. Beda itu nggak harus sulit, ya. Ada yang beda. Nah, berikutnya, kalau tadi harapan saya sudah dapat ya. Nah, oke. Kalau kita sudah tahu apa yang sudah dilakukan orang, gitu ya. Nah, berarti kita akan menyusun penelitian kita, ya, penyusunan kita. Ini yang disebut sebagai kerangka pikir, ya, kerangka pikir penelitian. Kerangka pikir penelitian ini menurut Polanczyk di tahun 2007 dan menurut Benson di tahun 2008, artinya adalah kerangka umum alur bagaimana kita memecahkan masalah dalam penelitian.
Penelitian itu harus ada masalahnya. Ya, masalahnya masalah yang diangkat gitu ya. Nah, masalah yang diangkat ini bukan karena saya mau mengerjakan tugas Pak. Nah, itu bukan itu masalahnya. Itu masalah pribadi ya. Masalah pribadi ini adalah masalah dari sisi ilmiahnya apa. Kita harus mengemukakan beberapa komponen, itu masalah, kemudian solusi, ya, lalu sasaran atau tujuannya, data apa yang digunakan jika ada, lalu indikator evaluasi. Apakah kriteria penelitian kita itu berhasil atau tidak? Jadi kita bisa evaluasi. Susah Pak? Oke, kita lihat contohnya ya. Kita lihat contohnya. Ya, asik. Oke, ini kita lihat contohnya, langsung ada contohnya. Nah, ternyata ada permasalahan gitu ya, permasalahannya. Permasalahannya apa sih yang mendasari kamu pengen melakukan penelitian itu gitu ya? Gini Pak, survei perkebunan, survei apapun itu membutuhkan lebih banyak tenaga, kan harus datang ke lapangan, pencacahan dan sebagainya, lebih banyak waktu, lebih banyak biaya untuk transportasi, honorarium dan sebagainya, biaya pengolahan dan sebagainya. Lalu ada wilayah-wilayah yang sulit dijangkau, betul ya? Dijangkau secara fisik maupun dijangkau karena kondisi, misalnya pandemi seperti ini, ya karena pandemi. Jadi kita petugas susah untuk ke lapangan. Ini kan masalah, betul ya? Masalah. Ada solusi apa yang diusulkan misalnya? Solusinya adalah, kita lihat dari satelit aja Pak. Kalau satelit kan nggak kena COVID, gitu ya. Satelit nggak kena COVID dan satelit bisa melihat dari misalnya di balik gunung gitu ya, yang sulit untuk dijangkau karena nggak ada angkot ke sana. Ya. Nah ini adalah solusi yang kita usulkan. Kita gabungkan dengan beberapa metode, baik metode mungkin statistik atau misalnya ini kebetulan metode adalah mesin learning. Nah ini adalah kerangka pikir penelitian yang real ya. Saya berikan contoh yang real. Ini adalah milik salah satu kakak tingkat kalian di tingkat 4 ya. Jadi ini contoh yang bagus ya, contoh yang betul ya. Nah mungkin kalau teman-teman nanti nggak sesulit ini boleh, tapi intinya teman-teman bisa mendapatkan gambaran ya. Ada permasalahannya apa, solusi apa yang diusulkan, ya, data apa yang akan digunakan, gitu ya. Nah, kalau datanya sudah ada, solusinya atau metode solusi yang diusulkan sudah ada, sasarannya apa nih, gitu ya? Sasarannya apa? Kita mencari model yang terbaik, gitu ya. Misalnya model yang terbaik, kemudian kita mencari estimasi luas lahan. Nah, pertanyaannya adalah model terbaik itu yang seperti apa? Nah, ini disebut sebagai indikator evaluasi, ya. Ada kita lihat dari akurasinya atau precision atau recall atau F1 score, ya. Mungkin yang tempat mendekat 3 atau 4 yang sudah memahami tentang indikator ini, ya. Nah, tapi intinya jelas, tidak harus seperti ini, tapi intinya jelas. Jadi ada permasalahannya, ada solusinya, data yang digunakan, sasaran dan indikator evaluasinya ada. Nah, kalau teman-teman sudah membuat ini, ya, ini hampir separuh dari makalah itu sudah selesai, ya, karena teman-teman sudah tahu apa nih yang harus ditaruh di dalam makalah. Ya. Nah, berikutnya tadi kalau saya sampaikan gitu ya, kita mau mencari referensi kan, literatur ya, literaturnya ada banyak. Dari mana kita akan mencari referensi gitu ya? Nah, referensi. Mencari referensi itu sebentar, ada yang resen ya, sebentar. Waktunya sudah menjelang habis ya atau? Oke, ya Bapak. Ya, kalau waktunya menjelang habis, tolong dikasih tahu ya saya ya. Atau kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan boleh langsung lewat chat. Mungkin nanti bisa saya jawab. Nah, pilih referensi yang bereputasi. Nah, ini beberapa teman-teman di kakak tingkat kalian di tingkat 4 beberapa masih belum paham tentang ini. Ya, untuk yang berbahasa Inggris internasional, saya menyarankan dari 4 ini. Dari IEEE ya, dia bisa ambil dari triple export. Ini untuk teman-teman yang komputasi mungkin ya, IEEE. Kemudian untuk teman-teman ini semuanya ya, 3 ini semuanya, baik yang komputasi maupun statistik. Elsevier di Science Direct, kemudian Springer di Link Springer ya, kemudian di NDPI ya. Untuk selain ini sebaiknya jangan ya, sebaiknya jangan dari Facebook gitu. sebaiknya jangan dari Blogspot gitu, WordPress, nah, sebaiknya jangan ya, tapi ambil referensi dari sini karena ini reputasinya sudah baik ya, sudah baik.
Nah, untuk referensi internasional yang berbahasa Inggris, nah ada Pak, kita ada jurnal nih, jurnalnya dari mana nih? Dari Bangladesh, gitu ya, dari Bangladesh misalnya. Ada jurnal tentang apa gitu ya, international journal on multiple science gitu ya, apapun ada di sana misalnya ya. Nah, ada banyak jurnal yang kita harus tahu dulu nih akreditasinya, ya. Misalnya, saya punya 2 makalah nih Pak, ya kesimpulannya kok bertolak belakang ya. Ya, ada yang menunjukkan bahwa kemiskinan itu disebabkan oleh apa namanya faktor penyebabnya, salah satu faktornya adalah apa namanya status pekerjaan. Ada yang menunjukkan bahwa tidak gitu ya. Nah, kita lihat dulu akreditasi jurnalnya dan rankingnya, bisa dari Simago JR ya. Di Simago JR ini nanti akan muncul ya status rankingnya, akreditasinya. Ada yang Q1 ya, ini ranking paling tinggi, ini adalah kuartil pertama di bidangnya. Kemudian ada Q2, Q3 dan Q4. Ada lagi yang hanya terindeks atau terakreditasi saja tapi nggak masuk kuartil. Ya, ada yang nggak ada gitu ya. Mana yang disarankan ya? Semakin tinggi semakin bagus. Ya, kalau tidak ada sebaiknya mungkin lupakan saja. Ya, berarti nggak terakreditasi. Ya, lupakan saja. Ada banyak yang seperti itu. Ya, ratusan atau ribuan dan bertumbuh terus ya. Nah, ini abal-abal. Nah, kalau yang berbahasa Indonesia ya, ini maaf, ini untuk referensi nasional maksud saya. Referensi nasional berbahasa Indonesia, nah teman-teman bisa cek di Google Scholar, boleh. Tapi nggak semua, ya nggak semua. Hanya yang reputasinya baik. Karena di Google Scholar ada bahkan tugas mata kuliah juga muncul di sana, betul ya? Bisa juga muncul di sana. Nah, kita cek dulu nih, ada jurnal tertentu gitu ya, jurnal-jurnal yang apa namanya abal-abal gitu ya, abal-abal. Nah, kita cek dulu akreditasinya dan rankingnya. Ya, ini Kementerian Ristek dan BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional itu sudah membuat akreditasi dan rankingnya di SINTA namanya. Nah, mereka juga membuat ranking yaitu S1, S2, S3, S4, S5 dan S6. Nah, ini mirip seperti ini ya, Q1, Q2, Q3 ya untuk yang internasional ya. Nah, ini semakin tinggi S1 berarti paling bagus. Warna hijau, ya, lampu hijau. Lampu kuning gitu ya, lampu paling merah gitu ya. Nah, kalau yang nggak muncul di sini sebaiknya lupakan. Ini jurnal abal-abal gitu ya. Nah, semakin tinggi semakin bagus. Hati-hati juga terhadap referensi dari sumber abal-abal dan yang tidak resmi. Misalnya dari blog, dari status sosial media, dari YouTube, dan dari jurnal predator. Nah, ini pengalaman saya pada saat saya membimbing mahasiswa, baik skripsi maupun pada saat menulis makalah, ada beberapa yang tanpa disadari ya, kita maklumi karena teman-teman kan belum tahu ya, menggunakan jurnal abal-abal gitu ya. Ya, judulnya bagus gitu ya, judulnya bagus misalnya apa namanya Journal of Transdisciplinary Science of America gitu. Ya, jurnalnya. Ya, tapi itu di luar dari yang tadi gitu ya, nggak muncul nih kalau kita cek. Nama jurnalnya nggak muncul nih di sini, ya nggak muncul, alias tidak ada. Nah, kita cek, jangan-jangan dia abal-abal. Nah, jurnal abal-abal bisa kita cek di sini di Delis. Delis ini adalah apa namanya daftar yang menunjukkan jurnal yang berpotensi sebagai predator. Artinya dia hanya mencari uang saja, berbisnis, ya, dan apa namanya banyak yang scam gitu ya, abal-abal. Ya, bisa dicek di sini. Banyak, ini kasusnya banyak sekali. Teman-teman di STS juga beberapa ada yang mendapatkan. Teman-teman mahasiswa ya, mungkin karena belum paham. Nah, kalau tadi saya sebutkan. Nah, tadi beberapa nih menarik sekali di awal ya. Di awal tadi beberapa teman-teman menyebutkan bahwa sudah berpengalaman menulis makalah di jurnal maupun mungkin di seminar gitu ya. Kita coba challenge yang lebih tinggi ya. Mau menulis makalah dalam bahasa Inggris. Nah, saya sebenarnya yakin ya di antara teman-teman sudah banyak yang mengerjakan tugas, baik tugas mata kuliah, tugas yang lain dalam bentuk makalah, betul ya? Ya, sudah kan. Nah, kita coba di dalam bahasa Inggris. Yang pertama ini nomor 1, jangan minder, walaupun masih belum fasih. Ya. Kalau nggak percaya apa? Kalian coba ketik di YouTube ya, tutorial apapun, isinya dari mana?
India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka. India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka gitu ya. Ya, jadi dengan logatnya masing-masing. Mereka pede walaupun bahasa Inggrisnya kurang bagus ya. Jangan minder, teman-teman juga dari Indonesia jangan minder. Tips praktisnya ini saya berikan tips praktis. Pertama, tulis dulu dalam bahasa Indonesia. Saya yakin teman-teman sudah banyak yang bisa ya menulis makalah ini. Pertama, terjemahkan dulu dengan Google Translate ya. Ini masih kasar sekali. Lalu hasil dari Google Translate tadi, teman-teman periksa grammar dan spellingnya. Dengan ini salah satu yang saya rekomendasikan. Grammarly yang versi gratisnya. Tidak perlu yang versi berbayar. Pakai yang versi gratis. Kalau versi berbayar boleh kalian patungan, misalnya patungan bersekian gitu ya, menggunakan akun yang sama boleh. Ya, harganya cukup murah kalau kita patungan. Ya, tapi versi free pun sudah sangat bagus. Ya. Nah, berarti kita sudah dapat makalah berbahasa Inggris yang sudah dicek grammar sama spellingnya, gitu ya, dengan grammar. Berikutnya jangan selesai di sana, kita cek ada nggak kita plagiarismenya, ada nggak yang bagian dari makalah kita yang sebenarnya itu ternyata copy paste dari yang lain gitu ya, nggak sadar atau mungkin ya sebenarnya sadar tapi pura-pura lupa ya. Nah, dengan Viper maupun Plague Tracker ini contohnya, ada beberapa yang lain. Kalau yang berbayar misalnya di STIS kita punya akses ke Turnitin ya. Nah, itu bisa minta tolong kepada Bapak Ibu dosennya untuk melakukan pengecekan plagiarismenya ya. Oke Pak, hari ini ternyata cukup banyak nih materinya gitu ya, materinya. Saya pengen baca lebih detail gitu ya, karena kan nggak cukup waktunya gitu ya. Nah, saya rekomendasikan ini ada dua buku yang tipis, yang nggak tebel ini, tipis ya, tipis. Kenapa tipis? Ya karena bentuknya PDF atau e-book ya, jadi tipis ya. Nah, ada dua, yang mau bahasa Indonesia mau bahasa Inggris ya. Yang bahasa Inggris saya rekomendasikan dari Joshua Schimmel. Ini Writing Science, How to Write Papers that Get Cited and Proposal that Get Funded. Ini bagus sekali, Joshua Schimmel. Lalu dari Profesor Wisnu di Universitas Indonesia, beliau menulis panduan penulisan artikel ilmiah. Ini juga simpel. Nah, nanti untuk teman-teman yang tertarik dengan ini boleh e-booknya bisa request ke saya. Nah, ini kebetulan saya mendapatkan e-booknya itu secara legal dan halal ya, bukan dari ini. Jadi yang untuk Profesor Wisnu, nah ini bisa dibagikan ya. Kalau teman-teman ada yang tertarik boleh kontak ke saya, nanti saya berikan ya lebih detail gitu ya. Karena mungkin takutnya lupa gitu ya setelah kita sekarang. Kan hari ini kita di record nggak ya? Di record ya. Record ya. Oke. Nah, terakhir nih ya, terakhir adalah nggak seru ya kalau kita sudah belajar sesuatu nggak ada hasilnya, betul ya? Nah, kita uji coba nih. Kita uji coba. Ini adalah salah satu ajang untuk beraksi ya. Nah, ini adalah kita memiliki di Politeknik Statistik STS, kita memiliki International Conference. Ini yang pertama teman-teman semua, International Conference on Data Science and Official Statistics, ICD-SOS. Nah, ICD-SOS ini sudah dibuka sejak 1 Juni ya. Dan kita akan mengundang beberapa pakar dari kelas dunia ya. Ada 9 pakar kelas dunia, ada dari Jepang, ada dari Korea, ada dari Jerman, ada dari Portugal, ada dari Austria ya. Dan ada kepala BPS kita yang baru nanti ya. Nah, jadi jangan lupakan ini ya. Ini sekaligus bisa teman-teman untuk beraksi. Sudah punya makalah Pak? Saya yakin banyak yang sudah punya makalah. Tuliskan dalam bahasa Inggris dengan trik yang saya sampaikan tadi. Oke, mungkin karena ini kan sudah 9.40 ya, saya sesuaikan dengan waktu yang diberikan panitia. Saya yakin pasti nggak cukup ya, makanya kalau teman-teman tertarik ya, boleh melihat e-book atau PDF ini, atau mungkin kita bisa diskusikan nanti ya. Nah, setelah materi ya, ada post-test ya, jadi ada pre-test, ada post-test ya. Nah, post-test ya, di post-test ini saya pengen tahu ya, topik kalian apa ya, topik kalian apa, ayo kita diskusikan ya, kita buat sebagai sebuah makalah, ada challenge-nya. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Harapan saya kalian tidak puas ya, karena berarti akan kita banyak diskusikan ya. Saya tutup dulu ya, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak Pak Ari atas materi yang telah disampaikan. Nah, materinya tadi
keren banget dan pasti bisa memberikan insight baru kepada kita semua yang akan mulai menulis karya ilmiah atau mungkin paper-paper ke depannya. Nah, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab yang akan dijawab oleh pemateri kita. Nah, tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa kepada teman-teman diharapkan untuk mengisi daftar presensi karena akan dijadikan dasar untuk pembuatan sertifikat. Dan kemudian bagi teman-teman yang mengirim pertanyaan melalui Slido diharapkan bisa memberikan nama, jangan dianonimkan karena pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kita cek dan siapa tahu ada yang beruntung bisa mendapatkan hadiah dari pertanyaan terbaik. Kemudian kalau misalkan ada teman-teman yang mau bertanya langsung bisa secara on mic langsung atau bisa juga mengirim melalui kolom chat. Oke, ini ada yang japri juga ke saya, tadi minta e-booknya ya. Oke, kalau gitu nih saya kirim ke chat ya barangkali ya, sambil menunggu teman-teman yang masih bertanya ya. Atau mungkin nanti saya kirimkan lewat panitia ya. Oke. Nah, ini mungkin dari ada pertanyaan yang udah tampil dari Slido. Mungkin ini dari pertanyaan yang paling atas dulu, Pak. Ini ada yang tanya, di manakah melalui media apa kita bisa melihat dengan lengkap penelitian yang sudah pernah dijurnalkan sebelumnya? Mungkin bisa dijawab, Pak. Ya, terima kasih ya. Di media apa kita bisa melihat secara lengkap ya penelitian yang sudah pernah dijurnalkan sebelumnya. Ya, nah saya share screen lagi ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa tergantung kita mau melihatnya yang dikerjakan tadi itu yang di Indonesia, maksudnya dalam bahasa Indonesia ataukah di dalam bahasa Inggris yang artinya tidak hanya yang sudah dikerjakan orang di Indonesia tapi juga di internasional. Nah, kalau di internasional saya rekomendasikan di 4 ini. Ya. Nah, ini lengkap sekali. Ya, misalnya tadi saya mau mengetik gitu ya, oke, remote sensing gitu ya, misalnya remote sensing, ada yang sudah mengerjakan belum gitu, atau remote sensing Indonesia gitu ya. Nah, saya ketik di sini, IEEE Export, muncul nanti ribuan, ada banyak ya, sudah lengkap, itu lengkap semua. Kemudian di Elsevier gitu ya, di Science Direct juga muncul nanti ratusan gitu ya. Ya, di Springer juga muncul ratusan. Wah Pak, ratusan nih, banyak sekali gitu ya. Susah gitu ya, ratusan melihatnya. Jadi spesifikkan gitu ya. Remote sensing di Indonesia gitu ya, yang di bidang apa nih gitu ya. Misalnya di bidang deteksi kebakaran hutan Pak gitu ya. Kebakaran hutan. Nah, kalian ketikkan di dalam keywordnya ya, ke dalam keywordnya. Nah, kita bisa lihat. Oke. Mungkin saya coba dibuka ya. Nah, jadi kalau misalnya kita punya kita coba misalnya di Science Direct ya, Science Direct. Oke, nah di sini kita bisa melihat ya. Nah, kita bisa lihat ya, ada banyak nih, ada yang untuk monitoring COVID, ya kan? Ada yang untuk mangrove itu apa mangrove? Bakau ya, pohon bakau. Ada yang untuk biomas gitu ya, ada yang studi kasusnya di Lombok gitu ya, ada yang asap dan kebakaran hutan gitu ya. Nah, ada macam-macam nih, ada banyak sekali nih. Ada berapa nih? Ada 8.400, 8.000. Oh, banyak sekali Pak gitu ya. Ya sudah kalau gitu kamu batasi tahunnya yang terbaru saja gitu ya. Yang tahun 2020 saja Pak kalau gitu ya. Ada 619. Ya, ada yang studi kasusnya di mana nih? Nah, seperti itu. Ada yang di Semarang gitu ya. Oke. Wah, ini masih terlalu banyak Pak gitu. Ya oke, kamu misalnya remote sensing-nya untuk apa gitu ya. Misalnya remote sensing untuk COVID misalnya ya.
Ada nggak yang sudah melakukan ya dan untuk COVID itu? Ada 117 nih. Ya, monitoring COVID ya nah ini di Indonesia. Ya, udah banyak nih. Banyak sekali ya. Bisa kita cek. Hal yang sama bisa teman-teman lakukan di tadi yang Springer, terus kemudian di IEEE Explore sama ya. Nah, kemudian MDPI juga sama. Ya. Oke, harapan saya itu menjawab ya, mudah-mudahan menjawab. Oke, pertanyaan berikutnya silakan. Oke, mungkin tadi yang nanya kan masih anonimus, mungkin yang punya pertanyaan tadi bisa raise hand dong. Silakan, boleh. Oke. Oh, berarti tadi pertanyaan dari Ananda Trinita Nur Azizah. Oke, terima kasih. Okay. Biar nanti bisa dicatat sama teman-teman. Oke, terus pertanyaan kedua, untuk referensi yang kita dapatkan secara ilegal, misal lewat Skype, apakah tidak masalah untuk tetap mencantumkannya di paper? Ya, tidak masalah, karena di dalam referensi itu tidak ditanya kita mendapatkannya dari mana, gitu ya. Kita mendapatkannya dari mana, apakah legal atau ilegal, gitu ya. Nah, kalau dosa ditanggung masing-masing. Tapi kalau di dalam paper tidak masalah, karena memang tidak ditanyakan, ya. Jadi boleh, nggak apa-apa. Ya, silakan lanjut. Oke, terima kasih Pak. Buat yang tadi yang nanya bisa raise hand. Nah, kita bisa tahu. Boleh, silakan. Ya, berarti pertanyaan dari Sarafina Fadlillah ya. Mungkin kami membuka, ada yang mau langsung on mic buat tanya ke Pak Ari mengenai materi tadi. Oh, ini banyak sekali nih ya di Slido ya. Ini kebetulan saya juga buka. Oke, saya coba jawab satu-satu mungkin ya yang di Slido ya. Kalau sambil menunggu teman-teman yang raise hand ya. Ya. Ya, Pak. Dalam judul penelitian kadang ada determinan gitu ya. Determinan itu apa ya? Nah, saya rasa ini mungkin pertanyaannya mungkin dari masih ini ya, masih di tingkat 1 ya. Jadi belum mempelajari tentang itu ya. Nanti agak sabar saja, nanti di tingkat 2 dan tingkat 3 akan belajar ya mengenai lebih dalam ya apa itu determinan gitu ya. Nah, determinan ini adalah kalau bahasa ringkasnya itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi gitu ya, faktor-faktor yang mempengaruhi mengapa seseorang ini atau mengapa seseorang melakukan itu gitu ya. Itu kita sebut sebagai determinan. Yang suka kalau bahasa Inggris determinasi ya, jadi memiliki dorongan ke arah sana, apa yang mendorong seseorang. Lalu ada dari siapa nih? Dari Bagus ya, izin bertanya Pak, berapa standar tingkat plagiat yang diterapkan oleh Polsat STIS ya? Apakah 0% plagiat itu sehat atau justru tidak baik? Ya, jawaban saya adalah 0% itu mustahil. Ya, 0% itu mustahil karena kalian tetap menggunakan kata-kata gitu ya, dan kata-kata itu tetap ada misalnya kalian menggunakan kata-kata misalnya kesimpulan ya. Nah, itu kan ada salah satu bab judul kesimpulan itu tidak pernah dipakai orang, jadi nggak mungkin 0% ya. Nah, standarnya berapa? Standarnya adalah di dalam beberapa jurnal gitu ya, beberapa jurnal dan conference gitu ya atau seminar, itu di bawah 20 masih boleh, 20%. Di bawah 20% masih boleh. Nah, beberapa ada yang lebih ketat, misalnya 15%. Ya, 15%. Jadi 15%, 20% itu standar yang biasa digunakan ya. Kalau untuk jurnal yang lebih lebih bereputasi lagi, mungkin di bawahnya lagi. Mungkin hanya 12% atau 10%. Tapi 10% itu terlalu ketat, karena 10% itu nyaris sebenarnya tidak ada kesalahan di plagiarisme, karena itu kan hanya menggunakan kata-kata yang sudah pernah digunakan saja, ya, bukan berarti dia mencontek gitu ya. Nah, ini kan hasil dari software, hasil dari algoritma. Bagus ya, bagus. Tadi yang bertanya. Lalu ada lagi nih tanpa nama ya. Apakah dalam penulisan paper ada peraturan untuk minimal tingkat plagiasinya? Sudah ya, sudah saya jawab. Ya, lalu apa? Ya, silakan. Ada yang di kolom komentar Pak dari 1KS4 atas nama Shauna. Saya izin bacakan ya Pak. Silakan.
Saya izin bertanya, Pak, berdasarkan pengalaman Bapak, bagian mana atau hal apa dari paper yang sering menyebabkan paper tersebut ditolak untuk jurnal atau conference ya, Pak? Terima kasih. Oke, pertanyaan bagus sekali nih dari Maria Shauna. Ini pertanyaan bagus. Yang sering ditolak itu yang pertama adalah paling sering kali adalah ditulisnya tidak niat. Jadi jangan salah ya. Lebih baik kalian membuat penelitian yang kurang bagus, tapi ditulis dengan niat, dalam arti bagus, daripada penelitian yang bagus tapi tidak dituliskan dengan baik. Ya, ada yang ditulis tidak niat. Artinya apa? Judulnya tidak sesuai dengan kesimpulan, judulnya tidak sesuai dengan abstrak, begitu ya. Atau antara judul dengan penelitian yang terkait tidak sama, begitu ya. Judulnya misalnya tentang determinan cakupan imunisasi, gitu ya, pada balita. Nah, di penelitian terkaitnya itu adalah bukan tentang imunisasi, tapi malah tentang demam berdarah, gitu kan, nggak ada hubungannya. Ya, ada itu seperti itu. Jangan heran, ada seperti itu. Jadi tidak konsisten ya, tidak konsisten dari sisi penulisan. Jadi kebanyakan lebih banyak itu dari sisi tulisan. Kemudian dari sisi temuan atau kualitas hasil yang ditemukan, gitu ya, hasil yang ditemukan. Ini juga sering menjadi dasar penolakan. Tapi kalau itu yang ditolak, biasanya kita bisa turunkan. Artinya kalau misalnya kita masuk ke jurnal yang kualitasnya sangat tinggi, misalnya Q1 gitu ya, nah sudah ditulis dengan baik, tapi masih ditolak juga, gitu ya. Nah, karena mungkin hasilnya kurang sebagus gitu ya, misalnya nilainya harusnya 90 sampai 100 gitu ya, kita mungkin cuma dapat 85. Nah, kita turunkan ke jurnal yang di bawahnya, jurnal Q2 ya, nah, itu biasanya akan diterima. Jadi jangan khawatir. Jadi untuk Maria Shauna yang paling utama adalah menulis dengan baik. Mengenai kontennya atau mengenai kualitasnya jangan khawatir. Selama itu sudah ditulis dengan baik, pasti akan diterima. Ya, tinggal kita memilih mana yang sesuai dengan kita. Kalau misalnya kita masih di awal-awal ya, kita mungkin milih seminar atau conference dulu, ke ICDSOS dulu misalnya, gitu ya. Jangan ke yang tinggi dulu, nggak apa-apa. Jadi kita latihan untuk menulis dengan baiknya dulu. Kualitas nanti sambil berjalan. Terima kasih Maria Shauna. Oke. Terima kasih Pak. Mungkin bisa satu pertanyaan lagi, Pak. Boleh, ini ada beberapa pertanyaan lagi ya di slide ya. Apakah peta literatur boleh dimasukkan ke dalam tinjauan pustaka? Sangat boleh sekali, ya, sangat dianjurkan. Lalu perbedaan dalam lokus penelitian atau metode saja, apakah sudah menunjukkan keunikan dalam penelitian kita? Sudah. Untuk tingkat D4 sudah boleh. Menurut Bapak, apakah seorang mahasiswa seharusnya minimal pernah mempublikasikan satu paper untuk jurnal maupun seminar selain untuk skripsi? Ya, kalau harus mungkin tidak ya, tapi kalau sebaiknya iya. Ya, jadi ini adalah pengalaman, gitu ya, karena banyak sekali. Jadi teman-teman di STIS ini ya pada saat tingkat 4 kebingungan pada saat mengerjakan skripsi ya. Nah, dengan di tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 sudah pernah berlatih dalam menulis gitu ya, menulis paper gitu ya, baik untuk seminar maupun untuk jurnal atau conference gitu. Membantu sekali, pengalaman saya membantu sekali ya, dari teman-teman itu membantu sekali. Lalu bagaimana cara yang tepat untuk mengutip teori, Pak? Nah, ini pertanyaan bagus nih dari anonimus nih. Ini mungkin bisa dapat pertimbangan untuk mendapatkan hadiah. Bagaimana cara yang tepat untuk mengutip teori? Apakah harus mengubah kalimat dalam teorinya atau tetap menggunakan kalimat utuh dari referensi? Nah, pertanyaan bagus. Cara untuk mengutip itu adalah begini. Kalian baca papernya atau baca buku yang menjadi rujukan. Setelah kalian baca, kalian pahami. Setelah kalian pahami, tolong ditutup. Ya, ditutup papernya atau ditutup bukunya. Kemudian kalian tulis ulang dengan kalimat kalian sendiri. Ya, jadi ditutup bukunya.
Nggak boleh dilihat lagi. Yang penting kalian sudah paham, kalian tutup, kalian tulis ulang dengan kalimat kalian sendiri. Ya. Jadi caranya adalah tidak boleh menggunakan kalimat utuh dari referensi. Tidak hanya kalimat, tapi juga gambar. Kalau ada gambar dari sana tidak boleh kita ambil. Kalau ada tabel dari sana tidak boleh kita ambil. Kalau ada peta tidak boleh kita ambil. Kecuali sudah kita rubah. Ya, jadi kalau ada gambar, wah Pak, tapi ini kan gambarnya penting nih Pak, gitu ya. Gimana nih cara saya memasukkan gitu ya? Kalian boleh masukkan dengan cara bagaimana? Gambar ulang. Ya, digambar ulang dengan ada perbedaan. Nah, lalu diberikan referensi ke sumber rujukannya tadi. Ya, jadi walaupun sudah diberikan referensi, kalau masih gambarnya diambil secara utuh, nah itu namanya tetap plagiarisme, tidak boleh. Ya. Nah, lalu ini siapa nih? Dari Anonymous lagi, terkait dengan artikel yang ada di jurnal abal-abal atau predator, apakah kita diperbolehkan untuk meneliti hal yang sama dengan penelitian pada jurnal tersebut? Boleh, boleh saja. Jadi untuk penelitian yang ada di jurnal abal-abal atau predator kalian abaikan, kalian anggap saja tidak ada. Nah, jadi boleh kalau kalian meneliti hal yang sama. Ya, yang penting ya itu tadi tidak copy paste dari sana, tapi kalian lakukan sendiri. Itu boleh. Untuk tinjauan pustaka saat pandemi terkendala akses perpustakaan dan buku-buku online berbayar. Tak ada saran terkait kendala tersebut, Pak? Atau tidak apa-apa deskripsi variabel hanya dari jurnal? Nah, ini pertanyaan bagus juga ya. Saat ini di STIS kita sudah memiliki akses ke Elsevier ya. Nah, jadi harusnya nggak ada masalah dengan pandemi ya, karena kan diaksesnya lewat online ya. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman saya sarankan untuk membuat akun di Perpustakaan Nasional. Ya, akun di Perpustakaan Nasional. Di Perpustakaan Nasional kalian bisa mendapatkan akses ke banyak jurnal-jurnal secara gratis. Nah, jadi punya akun di STIS untuk mengakses Elsevier, kemudian punya akun di Perpustakaan Nasional. Ya, yang ketiga adalah kalau masih belum dapat juga, kalian bisa cari di Google Scholar ya, beberapa peneliti sekarang itu memilih dengan open access, artinya dibuka gitu ya, PDF-nya diberikan open access. Kalau masih tidak juga, nah kalian catat alamat email dari autornya tadi, pengarangnya. Kalian kirim email, saya mau minta, boleh, saya mau minta saya mau meneliti tentang ini. Dalam banyak kasus itu diberikan gitu ya. Saya justru dulu malah mendapatkan kenalan beberapa profesor dari luar negeri dengan cara seperti itu. Ya. Jadi saya minta gitu ya artikelnya beliau gitu ya. Nah justru akhirnya malah kerjasama sampai pada saat saya S3. Ya, jadi ini pengalaman penting ya. Jadi jangan malu-malu, boleh kirim email gitu ya. Pak, saya mau minta papernya gitu ya. Saya mau meneliti hal yang sama, boleh. Lalu ada lagi nih, izin bertanya apakah source code pada GitHub dapat dijadikan referensi untuk penelitian? Kalau untuk penelitian di komputasi bisa dijadikan referensi untuk source code dari GitHub ya. Citasinya dituliskan dalam daftar pustaka, ya itu tetap dituliskan ya. Nah, di GitHub biasa ada cara untuk menuliskan referensi ya, di GitHub ada. Nanti bisa dilihat ya. Misalnya seperti alamatnya, kemudian kapan kita mengaksesnya, gitu ya. Kemudian siapa pengarangnya, tahun, dan seterusnya. Apakah boleh menggunakan YouTube sebagai referensi penelitian? Tidak boleh. Oke. Lalu ada lagi yang belum terjawab nih. Mungkin sudah Pak, karena mungkin waktunya juga sudah. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Saya kembalikan. Ya, terima kasih banyak Pak Ari yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dengan sangat luar biasa dan bisa menjawab rasa penasaran teman-teman mengenai penulisan paper atau karya ilmiah. Terus kalau mungkin ada yang belum sempat dijawab, mungkin bisa lain waktu karena keterbatasan waktu juga. Oke. Ya, nanti boleh email ke saya kalau misalnya masih ada beberapa pertanyaan ya, boleh juga.
Lalu untuk mohon maaf untuk panitia, apakah nanti slide-nya dibagikan ke teman-teman? Kalau misalnya nanti dibagikan, nanti mungkin sekaligus saya berikan tadi ya PDF buku rujukannya ya yang bisa teman-teman gunakan untuk rujukan. Ya, terima kasih. Ya. Sama Pak Ari. Tidak terasa kita sekarang sudah mencapai ke penghujung acara. Setelah kita tadi dari pembukaan, kemudian pemaparan materi, kemudian tanya jawab. Sekarang kita sudah berada di akhir dan tidak lengkap rasanya kalau kita belum melakukan dokumentasi. Nah, untuk itu saya memohon buat teman-teman semua bisa menyalakan kameranya untuk memulai sesi dokumentasi. Kepada Kak Arsal, dokumentasi bisa dimulai. Mungkin yang belum konten bisa dokumentasi sama dulu. Masih ada yang belum. Karena lumayan banyak ya, ini kita langsung aja. Ada sih. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Tinggal satu kali lagi dengan gaya yang uniknya dong. 1, 2, 3. Oke, udah. Terima kasih Kak Arsal atas dokumentasinya. Kemudian kepada Pak Ari, kita ada kenang-kenangan sertifikat dari kami. Kepada Kak Arsal dipersilakan untuk menyerahkan sertifikatnya. Oke, Pak. Jadi ini sebagai kenang-kenangan dari kami, Pak, yang udah Bapak menjelaskan dengan sangat luar biasa kepada kita semua. Kita dokumentasi ya, Pak. Ya, terima kasih. Oke, Pak, ini saya ada ya dokumentasi. 1, 2, 3. Satu kali lagi, Pak. 1, 2, 3. Udah, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Arsal. Ya, terima kasih pada Kak Arsal atas penyerahan sertifikatnya. Kemudian saya akan mengumumkan nih 3 nama pemenang yang tadi udah tanya ke Pak Ari atas materi yang telah diberikan. Nah, pertanyaannya dari ketiga pemenang ini tuh kayak keren-keren dan bagus-bagus gitu, dan kita pilih jadi pemenang. Nah, buat teman-teman yang menang nanti bisa menghubungi panitia atas nama Intan, nanti kita bisa kirim hadiahnya melalui OVO atau GoPay gitu. Nah, pemenang yang pertama atas nama Ananda Trinita Nur Azizah, kemudian pemenang kedua atas nama Maria Shauna, dan pemenang yang ketiga atas nama Bagus. Nah, nanti akan dihubungi untuk mengonfirmasi dan dikirimkan hadiahnya. Nah, karena tadi kita buka acara dengan doa, sekarang kita tutup acaranya dengan doa juga. Semoga acara ini manfaatnya tidak hanya sampai saat ini aja, tapi juga bermanfaat kepada kita semua ke depan-depannya, dan bisa membantu kita dalam membuat paper, membuat karya ilmiah, atau mungkin skripsi yang pasti berguna bagi kita sebagai seorang mahasiswa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih atas kehadiran Pak Ari sebagai pemateri dan teman-teman semua. Dan
Sampai jumpa di kegiatan webinar-webinar selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa diimplementasikan dan saya tunggu di ICDSOS ya. Terima kasih. Saya izin live dulu ya. Untuk e-booknya nanti mungkin saya berikan lewat panitia. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, terima kasih Pak.